وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali melanjutkan kajian kita masih di fatwa seputar anak. Ikhwah, yang lalu, kajian lalu kita telah masuk pada pembahasan nafkah untuk seorang anak, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwasanya nafkah itu wajib atas seorang ayah. Nafkah itu wajib atas seorang ayah, bukan tanggung jawab ataupun kewajiban seorang ibu. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, kalau seandainya seorang ayah kesulitan ekonominya untuk memberikan nafkah kepada anaknya, maka ikhwah tetap dia memberikan nafkah kepada anaknya sesuai dengan kemampuannya, ya. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Hendaklah seorang ayah itu memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Kemudian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, selanjutnya yaitu idza kana al-ab syahihan, apabila seorang ayah itu syahih, apabila seorang ayah itu pelit, la yunfiqu ala zaujatih, dia enggan memberikan nafkah kepada istrinya, wa auladi sighar, dan juga kepada anak-anak kecilnya. Famal hukmu, lantas apa hukum yang seperti ini? Pertanyaan ini ikhwah terkait dengan seorang kepala rumah tangga yang dia itu tidak memberikan nafkah yang cukup kepada anak dan istrinya, padahal dia sanggup memberikannya, ya, padahal dia sanggup memberikannya.
Kalau dia tidak sanggup memberikannya, sebagaimana yang telah kita bahas bahwa si suami ataupun si kepala rumah tangga memberikan sesuai dengan kemampuannya. La tukallafu nafsun illa ma ataha. Sesungguhnya seseorang itu tidak akan dibebani kecuali yang apa yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya. Jadi di sini ikhwah, bukan masalahnya dia sempit rezekinya, bukan. Tapi di sini permasalahannya adalah dia punya kelapangan rezeki, Allah lapangkan rezeki dia, tapi dia pelit terhadap keluarganya, tidak memberikan nafkah yang cukup untuk istri anaknya. Apa hukum yang seperti ini? Apakah boleh seorang kepala rumah tangga bersikap seperti ini kepada keluarganya? Itulah yang dibahas pada pertanyaan ini. Ikhwah rahimanallahu iyyakum. Jawabannya itu yajuzu lil mar'ati wal halah wal halatu kadzalik an ta'khudha malihi ma yakfiha wa waladiha bil ma'ruf. Di sini jawabannya bahwasanya boleh seorang wanita itu jika dia punya dalam kondisi seperti ini, di mana suaminya suami yang pelit, dia punya tapi tak memberikan yang cukup untuk keluarganya, maka dalam masalah ini ataupun istri ataupun seorang wanita yang punya kondisi seperti ini, maka dia boleh mengambil harta suaminya yang cukup untuk dirinya dan untuk anak-anaknya dengan cara yang patut. Jadi di sini ya secukupnya, ya. Artinya secukupnya, bukan berarti dia ambil kemudian dia ambil secara berlebihan, tidak demikian. Faqad qalat Hindun ibnatu Utbah zauju Abi Sufyan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hindun bin Utbah, istri Abi Sufyan, pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya? Inna Abu Sufyana rajulun syahihun, sesungguhnya Abu Sufyan itu seorang yang pelit. Walaysa yu'tini ma yakfini wa waladi illa ma akhadtu minhu wa huwa la ya'lam. Dan dia tidak memberikan nafkah yang cukup untukku dan untuk keluargaku ataupun untuk anak-anakku kecuali dengan cara aku mengambil uangnya sementara dia tidak tahu. Artinya begini, si Hindun ini mengatakan kalau seandainya aku tidak ambil uangnya tanpa sepengetahuan dia, maka nggak cukup dia, apa yang dia berikan tuh nggak cukup. Ya bahasa kita dicuri lah ya. Jadi di sini ikhwah, kalau bahasa kitanya, si Hindun radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah bagaimana? Boleh nggak aku mencuri uangnya Abu Sufyan? Ya, karena dia tidak memberi kami nafkah yang cukup. Nah, begitulah kira-kira. Jadi kalau tidak dia curi, itu apa yang diberikan Abu Sufyan nggak cukup untuk dia dan untuk anak-anaknya. Hukumnya bagaimana? Apakah dibolehkan mencuri? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khudhi ma yakfiki wa waladiki ma yakfiki wa waladuki bil ma'ruf. Kata Rasulullah, silahkan ambil ya yang cukup untukmu dan untuk anakmu bil ma'ruf, dengan cara yang patut. Demikian ikhwah. Wal murad bil ma'ruf, yang dikatakan ma'ruf di sini itu yang sepatutnya, yang sepantasnya, yaitu al qadrul ladzi urifa bil 'adati annahu al kifayah, yaitu jumlah yang diketahui di tengah masyarakat bahwasanya jumlah segitu itu sudah mencukupi. Demikian ikhwah. Jadi di sini ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan kepada Hindun bin Utbah untuk mengambil uang suaminya demi untuk mencukupi kebutuhan dia dan anaknya. Tapi ikhwah, di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bil ma'ruf, yang sepantasnya, yang sepatutnya.
Artinya kalau seandainya sang istri mengambil uang yang berlebihan, maka kembalilah dia pada hukum asal mencuri, mengambil tanpa izin, yaitu berdosa. Ya. Dan mencuri ini ikhwah termasuk salah satu daripada dosa besar. Karena dia mendapat ancaman di di dunia ini dengan ancaman had, hukuman potong tangan. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, as-sariq was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Sesungguhnya wanita pencuri dan laki-laki pencuri, potong kedua tangannya sebagai hukuman untuk mereka. Demikian ikhwah. Jadi hukum asal mencuri itu hukumnya haram. Mengambil harta seorang muslim hukum asalnya haram. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakah fa in fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum." Beliau mengatakan, aku diperintahkan untuk memerangi umat manusia sampai mereka bersyahadat dan mereka sholat serta membayar zakat. Kalau itu semua sudah mereka lakukan, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka telah terjagalah harta dan darah mereka. Jadi ikhwah, hukum asalnya harta seorang muslim itu hukumnya haram, kecuali setelah kita itu mendapat izin. Ya, kecuali setelah mendapat izin. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Janganlah kalian memakan harta sama kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan cara kalian berjual beli yang sudah kalian ridhoi. Jadi di sini semua ikhwafiddin, hukum asal daripada harta seorang muslim itu hukumnya haram, tidak boleh kita ambil tanpa izinnya. Termasuk juga seorang istri tidak boleh mengambil harta suaminya kecuali dengan seizinnya. Sebaliknya juga, kalau istri punya harta pribadi, mungkin pemberian ayahnya atau warisan dari ayahnya, maka suami nggak boleh semena-mena mengambil dari lemari harta si istri. Gak dibolehkan, karena itu harta dia itu terjaga dalam Islam. Gak boleh dia ambil begitu saja, itu namanya mencuri. Ya, termasuk dosa besar. Ya, kecuali kalau dapat izin. Termasuk juga mahar yang dia berikan, itu kan termasuk harta khusus, harta pribadi istri yang khusus. Maka suami gak boleh mengambil begitu aja. Diambilnya cincin ataupun kalung yang merupakan mahar yang telah dia berikan kepada istrinya di saat mereka akad melangsungkan akad pernikahan, diambil begitu saja, itu pencuri namanya, nggak dibolehkan. Kalau dia ambil maka dia harus pulangkan. Kalau sempat dia gunakan maka dia pulangkan. Berarti dia sedang berhutang kepada si istri. Demikian ikhwah. Jadi baik harta suami maupun harta istri itu tidak boleh mereka saling mengambil kecuali dengan izin. Kecuali nafkah yang memang harus diberikan seorang suami kepada istrinya. Makanya ya, nafkah itu merupakan kewajiban bagi seorang kepala rumah tangga dan hak bagi keluarganya, hak bagi seorang istri dan haknya anak-anak. Makanya kalau si suami kepala rumah tangga tidak memberikan nafkah yang cukup, berarti dia kan tak memberikan hak mereka. Maka mereka boleh mengambil hak mereka walaupun tanpa izin. Demikian. Tapi ingat, bil ma'ruf, dengan sepatutnya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Misalnya nih ya, suami menetapkan bahwasanya setiap hari jatah beras misalnya hanya 0,5 kilo misalnya tuh ya, sementara dia punya 5 orang anak laki-laki yang sedang kuat-kuatnya makan, istrinya juga kuat makan misalnya, ya artinya nggak cukup lah 0,5 kilo itu untuk 1 hari. Demikian, dan memang nggak cukup. Jadi bagaimana? Boleh si istri mencuri uang suaminya untuk beli beras yang cukup. Berapa ma'rufnya, berapa standarnya untuk anak laki-laki 5 orang, 1 orang istri. Berapa cukupnya 1 hari untuk berasnya? 2 kilo misalnya atau 1,5 kilo,
Maka demikian. Jadi kalau jatah yang diberikan oleh si suami hanya setengah kilo, maka dia boleh mengambil sekilo lagi, uang sekilo lagi untuk beli beras 1 kilo. Jadi bil ma'ruf. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya. Atau suami tidak memberikan pakaian yang layak untuk istri dan anaknya. Pakaian istri yang tadinya hitam legam sudah hitam kabut sudah, karena sudah sudah kucel. Sementara suami punya uang, maka boleh istri mengambil. Ya, mengambil. Kenapa? Ini sudah terlalu lama bajunya. Ya, mungkin juga sudah koyak, asyik ditambal-tambal, anak-anak juga begitu. Demikian ikhwah, dalam masalah ini boleh si istri mengambil harta suami. Ingat, jika memang suami memiliki hal itu, memiliki harta itu. Dan itu pun bil ma'ruf, sepatutnya standar masyarakat itu. Jadi kalau seandainya nih untuk 1 orang istri, 5 orang anak, 1 bulan tuh standarnya misalnya 3,5 juta, sementara suami hanya memberi 1,5 juta, gajinya 5 juta, ini kan zalim namanya. Maka boleh si istri mengambil kekurangannya itu walaupun tanpa sepengetahuan sang suami. Karena apa? Karena itu hak dia dan anak-anaknya. Demikian ikhwah. Tapi kalau dia ambil sampai 4 juta berdosa dia. Kenapa? Karena sudah melewati batas kebolehan. Itulah ikhwah yang dimaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi para istri yang qadarullah Allah jodohkan dia dengan seorang suami yang pelit, ya, ambil. Boleh, insya Allah boleh. Tapi sekali lagi ingatkan, yaitu dengan cara ma'ruf yang sepantasnya. Nggak boleh dia dia ambil uang suaminya. Kenapa? Mau beli tas. Tas itu bukan kebutuhan primer. Ya, tas dia kan sudah ada. Untuk beli tas baru, untuk beli hanya untuk beli bros jilbab baru, atau hanya untuk beli beli yang aksesoris bendo anak-anak. Kalau itu kan tentu tidak dibenarkan. Tapi kalau untuk beli sabun, ini kan termasuk kebutuhan primer, ya, termasuk kebutuhan primer. Masa anak-anak mandi tak pakai sabun? Demikian. Jadi seorang istri yang melihat suaminya punya uang tapi dia sangat pelit terhadap keluarganya, dia boleh mengambil secukupnya walaupun tanpa sepengetahuan si suami. Tapi sebaiknya sih lebih baik lagi dibicarakan, itu akan lebih baik. Sebab kalau seperti ini, kalau ketahuan suami kan marah juga suami, ya. Walaupun dibolehkan hukumnya, tapi kan suami marah kalau ketahuan. Makanya sebaiknya ya dibicarakan, bang, begini buat seperti akuntansi begitu. Kita kebutuhan kita ini sebulan ini, bang, totalnya sekian, ya. Tapi 5 tahun yang lalu cukup seperti itu kan 5 tahun yang lalu, bang. Demikian. Jadi dibicarakan, insya Allah, ya, insya Allah. Kalau dibicarakan dengan cara yang baik, insya Allah bisa para suami bisa memahami. Taib. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa ikum, idza a'sara rajulu fahallahu ayurhina ba'dha ma yamliku litawfiri nafaqati sigharihi. Apabila seorang itu kesulitan ekonominya, boleh enggak dia memborohkan, menggadaikan sebagian harta miliknya demi untuk memberikan nafkah anak-anaknya? Jawabannya na'am yajuzu lahu dzalik. Boleh, ya. Ya yuzulahu dzalik, itu dibolehkan, bal yustahabbu, bahkan dianjurkan, insyaallah, ya, dianjurkan. Ta'assiyan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagai mengikuti jejak Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah pernah begitu. Alladzi mata wa dar'uhu marhunatun ala sya'irin iqtaradahu qutan li ahli. Di mana Rasulullah SAW ketika meninggal, beliau waktu itu dalam keadaan sedang menggadaikan baju besinya untuk agar dia bisa berhutang gandum untuk kebutuhan pokok istrinya. Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang pemimpin, presiden, panglima, pemimpin manusia, bukan hanya kaum muslim tapi seluruh umat manusia,
ternyata ikhwah untuk beli gandum memenuhi kebutuhan pokok saja beliau harus menggadaikan baju perangnya. Allahu Akbar. Begitulah kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita bicara masalah beliau terhadap dunia, aduh, ya saya kira seperti apa ya, seperti bisa ya orang seperti itu. Ya buktinya bisa ya. Buktinya bisa. Demikian. Bisa ya para istri sesabar istri Rasulullah, bisa. Ya, buktinya itu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu bukan dongeng. Cobalah kira-kira di manalah ada pemimpin yang beliau untuk beli beras saja dia harus untuk beli beras dia harus menggadaikan sepatunya misalnya. Beli beras, syair ini kan gandum kebutuhan pokok berarti ikhwah. Bukan dia menggadaikan hartanya untuk beli mobil, bukan. Ya, bukan itu. Nah, demikian ikhwah. Jadi beliau menggadaikan baju perangnya demi mendapatkan agar dia bisa berhutang untuk mendapatkan gandum, berarti kebutuhan pokok keluarganya dan istri-istrinya. Kama fi sahihaini, sebagaimana yang tercantum dalam kitab Bukhari dan Muslim min hadithi Aisyah radhiyallahu anha, berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ishtara min yahudiyyin ta'aman ila ajalin wa rahanahu dar'ahu. Di mana kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam membeli dari orang Yahudi yaitu makanan pokok dengan cara berhutang dan dengan memborohkan, dengan menggadaikan baju perang beliau. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya boleh para suami itu menggadaikan apa misalnya yang dia miliki. Sepatunya misalnya, beras sudah habis di rumah, gimana nih? Dia punya sepatu, gadaikan tuh sepatu demi untuk mendapatkan kebutuhan pokok anak dan istri. Boleh, silakan, gak ada masalah. Tapi ingat, yang dia miliki, jangan yang dia gadaikan milik istri. Demikian. Kalung istri dipaksanya untuk dianggunkan atau diborohkan atau digadaikan demi mendapatkan beras. Loh, kenapa kok harta milik istri itu punya dia pribadi, dia tidak berkewajiban memberi nafkah untuk suami dan anak-anaknya. Yang berkewajiban itu adalah para suami. Jadi ya harta milik suami lah. Apa yang dia miliki misalnya HP, dia punya HP yang mahal, jual HP mahalnya, gadaikan HP mahalnya. Demikian, beli yang murah-murah saja, yang harga 50.000, sisanya untuk kebutuhan rumah tangga. Demikian ikhwah. Ya. Jadi tidak ada di sini yang namanya untuk menjaga image masyarakat, nggak ada ikhwah. Untuk apa kita jaga-jaga image masyarakat di tengah masyarakat sementara anak dan istri kita kelaparan, tak makan. Na'udzubillah min dzalik. Ya, hilangkan tuh gengsi-gengsi, yang penting anak dan istri kita terpenuhi kebutuhannya. Itu ikhwah rahimanallahu wa iyakum. Jadi boleh Rasulullah SAW saja menggadaikan baju perang beliau. Itulah ikhwah. Jadi dibolehkan ya, bahkan dianjurkan ya, bahkan dianjurkan karena nafkah itu hak anak-anak, hak para istri.